welcome back to my channel. Di video yang sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana God is so strategic, sangat berstrategi dalam apapun di dalam hidup kita. Bahkan di dalam proses pembuatan video ini, Tuhan mengatur sangat detail apa yang harus saya sampaikan. Dan kenapa fase yang Know Your Enemy ini disampaikan setelah kita mengetahui identitas kita di dalam Tuhan, karena Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya mengetahui dan how to say this? Tuhan mau kita mengetahui, mengenal betul, dan memakai betul identitas kita sebagai anak-anak. Karakter tersebut, pribadi tersebut, untuk menjadi seseorang yang hidup dan ada di dalam that karakteristik, itulah yang sangat penting sebagai pondasi awal. Sebelum kita tahu, sebelum kita mengetahui siapa musuh kita, sebelum kita berperang, please use your discernment. Minta Tuhan roh kearifan, roh kebijaksanaan. Minta Roh Kudus membimbing and test every spirit. I'm talking to believer. Saya berbicara kepada orang-orang yang sudah selesai dengan semua hal dalam kehidupan dia. Artinya, sudah melepaskan kendali dalam hidupnya, menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya berbicara kepada anak-anak Tuhan yang sudah 100% mau hidup di dalam Tuhan, menurut kehendak Tuhan, tidak lagi kehendakku, maunya aku, harapannya aku. Ya, kita punya keinginan, tetapi semua itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, yang pada akhirnya hanya nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Tuhan meminta saya untuk menyampaikan fase berikutnya. Know your enemy. Ketahuilah siapa musuhmu. Kita harus memahami bahwa right after we decide, tepat setelah kita memutuskan Tuhan ini aku mau kembali. Aku mau mengikutimu. Aku mau menjadi anakmu. Right after that moment, the attack comes. Tepat setelah kita mendeklarasikan itu, serangan akan muncul. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, percaya tidak percaya. The attack itu bisa berupa apa? Awalnya, serangan itu akan selalu menyerang pikiran kita, hati kita, tubuh kita. Apapun yang lemah, area yang lemah akan mudah diserang. Area yang lemah itu apa? Saya tidak tahu karena masing-masing orang berbeda. Kalau sejak dulu kita memiliki trauma masa kecil yang belum disembuhkan, mungkin area yang lemah bisa jadi hati, luka hati yang tidak sembuh. Luka hati itu bisa jadi menyerang fisik. Banyak penyakit-penyakit yang disebabkan karena emosi yang dipendam dalam jangka waktu yang lama. You can try to find the jurnal tentang emosi negatif yang dipendam bertahun-tahun dan menyebabkan banyak penyakit berat. Figure it out yourself. Do your own research. Bisa jadi pikiran kita. Orang-orang yang easily distracted, overthinking, akan sangat mudah diserang di dalam pikirannya. Dan serangan itu bisa sangat luar biasa.
stres yang mendera itu bisa sangat luar biasa. Bahkan banyak orang yang sampai harus mengakhiri kehidupannya. It happens. Karena ketidaktahuan mereka tentang apa yang terjadi. Kalau kamu sedang menghadapi ini, apa yang bisa kita lakukan? Spend time with God. Pakailah waktu bersama Tuhan. Memakai waktu bersama Tuhan itu seperti apa? It's just you and God. Lepaskan semua. Tuhan, bantu aku melepaskan ini. Segala yang ada di pikiranku, yang tidak berasal dari aku. Aku menolak ini. Di dalam nama Yesus, aku patahkan. Jika kita bersungguh-sungguh, detik itu juga, all those unclean spirit akan pergi. Dan kalau kita sudah berhasil mengalahkan roh-roh itu yang mencoba menyerang diri kita, it's not the end, it's just the beginning. Mereka akan mencoba lagi, mengulang lagi. Mereka selalu menggunakan pattern yang sama. Kalau kita mulai mengetahui trik-trik mereka, cara-cara yang mereka gunakan, sejak zaman dahulu sampai sekarang selalu sama. Sejak awal penciptaan manusia hingga sekarang selalu sama. Bermain di kepala, mempengaruhi. Itulah fungsinya kita tahu siapa musuh kita, cara mereka menyerang kita, dan bagaimana kita melumpuhkan mereka, mengusir mereka. Dengan kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, identitas kita di dalam Tuhan. Apakah bisa semudah itu? Dengan izin Tuhan, iya. Dengan izin Tuhan, iya. Apapun yang sedang kalian hadapi, di kepala kalian, di hati kalian, di tubuh kalian, iya. Nanti suatu saat, jika Tuhan berkenan dan mengizinkan, kita akan membahas soal sakit penyakit, tapi tidak di video yang ini. Lalu selanjutnya, ketika kita sudah tahu cara bermain mereka, strategi mereka, cara mereka menyerang di kepala, di hati, di tubuh, dan kita sudah bisa mengalahkan mereka, mereka akan menggunakan orang lain untuk menyerang kita. Dengan cara seperti apa? Apapun yang bisa melemahkan kita secara mental, secara emosional, even in the spirit. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang berkenan digunakan oleh iblis untuk menyerang kita. Serangan itu bisa macam-macam, bisa verbal, fisik, apapun. Bisa tentang tipu daya, manipulasi. Oleh karena itu, setiap detik kita wajib berpegang pada Tuhan. Sangat banyak orang berpikir, ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita itu immune. Seolah-olah kita tidak mungkin diserang. Padahal, kenyataannya, semakin kita hidup di dalam Tuhan, semakin iblis akan berupaya menyerang dan melumpuhkan kita. Membuat kita tidak berdaya dan kembali mengikuti mereka. That's the reality. Hidup di dalam Tuhan itu tidak membuat kita immune atau tidak mungkin diserang. Justru serangan itu akan semakin banyak. Tetapi yang membedakan adalah Tuhan akan menguatkan kita, melindungi kita, memampukan kita untuk melewati dan melawan mereka. Itu bedanya. Kenapa ini penting?
untuk mengetahui siapa musuh kita. Supaya kita tidak melihat bahwa musuh-musuh kita itu manusia-manusia yang menyerang kita secara verbal, secara fisik, melalui jari-jari mereka di media sosial, melalui gosip-gosip atau berita tidak baik yang mereka sampaikan, melalui komentar-komentar negatif, melalui abuse, melalui apapun yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya alat. Kenapa mereka mau dijadikan alat? Karena Tuhan mengizinkan. Yang kedua, karena ketidakpekaan mereka. Karena orang yang mau digunakan oleh iblis sebagai alat adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kenapa mereka jauh dari Tuhan? Sama mungkin seperti kita dulu yang belum mengenal Tuhan. Kita pun pernah menjadi alat oleh iblis untuk melukai hati orang lain. Yang kita tidak sadar bahwa kita pernah melakukannya. Siapa orang-orang yang bisa digunakan iblis untuk menyerang kita? Bisa jadi orang-orang terdekat, bisa jadi keluarga, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi teman kerja, bisa jadi just random people yang kita tidak kenal di sosial media, bisa jadi anak kita sendiri, siapapun yang lemah, yang masih tidak tahu, tidak memahami apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Tetapi semua hal itu tidak ada yang luput di mata Tuhan. Tidak ada yang luput. Setiap hal yang diizinkan terjadi, itu hanya bisa terjadi jika Tuhan mengizinkan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengizinkan? Saya tidak bisa menjawab secara general, karena itu adalah haknya Tuhan, kuasanya Tuhan, desainnya Tuhan. Tetapi salah satu contoh di dalam hidup saya, kenapa semua itu diizinkan terjadi sejak saya kecil sampai detik ini, yang pertama adalah untuk menguatkan saya. Yang kedua, untuk membuat saya mencari Tuhan. Yang ketiga, untuk memurnikan saya. Tuhan itu sangat detail. Tuhan itu sangat presisi. Ketika kita diciptakan, itu tidak hanya serta-merta untuk hidup dan dibiarkan tanpa rancangan yang baik. Ketika Tuhan mengizinkan seseorang lahir, sejak dia lahir sampai seseorang itu mati, semua rancangannya itu sudah sangat sempurna. Bahkan di dalam diri orang-orang yang tidak selamat, Tuhan sudah merancang dengan sangat sempurna. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena di dalam perintahnya bagi saya, kepada saya, untuk melakukan sesuatu, apapun di dalam hidup saya, Tuhan memberitahu semua hal secara detail. Baik hal yang baik dan hal yang tidak baik. Dan setiap hal yang tidak baik itu pada akhirnya Tuhan memberitahukan kenapa itu diizinkan terjadi. Dan alasannya itu sangat luar biasa. Dan di video ini sebetulnya yang ingin disampaikan adalah berhenti melihat manusia sebagai musuh-musuh kita. Lihatlah roh-roh di belakangnya, di dalamnya, semua yang mempengaruhi mereka untuk berbuat yang tidak baik kepada kita. Lalu mulai aware tentang pikiran kita, hati kita, tubuh kita, semua hal yang kita lakukan. Kita pasti pernah melihat orang-orang yang begitu lantang menyerang seseorang di media sosial. Komentar-komentar yang sangat negatif. Atau kita pernah melihat orang-orang yang bisa dengan mudah
menyebarkan berita palsu kepada orang lain, kepada banyak orang. Kita pernah melihat orang-orang yang bisa dengan mudah menyebarkan kebencian, menyebarkan atau mengatakan kalimat-kalimat yang sangat tidak baik kepada orang lain. Itu terjadi di sekitar kita. It happens di dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah kita masih melihat mereka, orang-orang tersebut yang hanya sebagai alat, justru sebagai musuh kita? Lalu kita mengizinkan alat itu atau orang-orang itu memberikan dampak yang buruk kepada pikiran dan hati kita. Padahal yang seharusnya terjadi, yang seharusnya kita lakukan adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kalau kita benar, tindakan kita, pikiran kita, hati kita, ucapan kita, semuanya, being righteous, being godly person, sebetulnya yang mereka lawan itu bukan kita, tetapi Tuhan. Saya tidak mengatakan ini untuk menjadikan kita lemah. Lemah dalam arti being okay untuk diserang habis-habisan. Being okay untuk diam saja dan tidak melakukan apapun. Kita harus tahu healthy boundaries. Kita harus tahu sikap yang benar di dalam Tuhan. Untuk itulah kita harus paham kebenaran di dalam Tuhan. Kita harus paham, kita harus selalu menanyakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan di dalam hal ini? Aku harus menghadapinya seperti apa? Jika engkau mau aku diam, aku akan diam. Jika engkau mau aku untuk pergi, aku akan pergi. Jika engkau mau aku untuk diam, silakan jauhkan orang itu. Jika engkau ingin aku mengatakan sesuatu, aku mohon Roh Kudus-Mu yang membantu aku, memampukan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. That healthy boundaries di dalam Tuhan itulah yang akan menguatkan kita secara mental, secara pikiran dan emosional. Jadi bukan dengan diam, tidak melakukan apa-apa, memaafkan iya, mengampuni iya. Tetapi tindakan kita harus kita tanyakan kepada Tuhan. Karena bisa jadi kita harus confront. Kita harus mengatakan, aku tidak suka kamu melakukan itu. Bisa jadi kita harus pindah, kita harus pergi, kita harus meninggalkan lingkungan tersebut. Atau bisa jadi kita harus menunggu dan Tuhan yang akan menyingkirkan mereka. Di dalam setiap hal, jangan pernah berpegang pada kehendak kita sendiri. Di dalam sesuatu, apapun itu, setiap detik dalam hidup kita, selalu bertanyalah kepada Tuhan. Biasakan itu. Biasakan untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menjawab. Selalu menjawab. Bagi anak-anak yang mau mendengar, tidak serta-merta melakukan, membalas, atau diam saja, atau langsung sakit hati. Yang kita perlukan adalah tanyakan pada Tuhan. Lalu persiapkan diri kita untuk mendengar dan melakukan. Kedekatan inilah yang setiap detik diharapkan Tuhan. Depend on Him. Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan setiap detik. Dalam hal apapun. Sesederhana apapun. Semoga di video ini, siapapun yang diizinkan mendengar, menjadi semakin sadar, conscious. Siapa sebetulnya yang harus kita lawan dan bagaimana kita melawannya. Saya tidak bisa menjelaskan apa saja detail-detail untuk melawan mereka. Karena sangat banyak hal yang bisa terjadi, yang Tuhan perintahkan.
strategi-strategi Tuhan untuk dalam tanda kutip berperang melawan mereka hanya bisa kita tahu dari Tuhan sendiri. Saya mungkin bisa menjelaskan beberapa contoh yang pernah terjadi dalam hidup saya. Tetapi itu tidak bisa diterapkan di semua hal yang terjadi di semua area hidup manusia. Tidak bisa. Karena itulah saya selalu mau mengingatkan untuk kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Sampaikan dan dengarkan, lalu lakukan. Mendengar Tuhan itu bisa dilakukan semua orang. Semua orang. Siapapun yang berkenan untuk mendengar Tuhan, ia akan mendengar. Humble yourself. Rendahkanlah diri kita. All that spirit of pride, semua roh keangkuhan itu, buang jauh-jauh. I don't teach, I share. Semoga setelah ini, kita semua semakin bisa mengendalikan diri kita, pikiran kita, hati kita, untuk lebih arif, berani, bijaksana, untuk melawan mereka. Roh-roh di udara. Mintalah Tuhan spirit of discernment untuk bisa mengetahui apa yang harus aku lakukan Tuhan. Dan minta Tuhan untuk memampukan kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita ini bukan apa-apa. Hanya dengan izin dan kuasa Tuhanlah kita bisa melakukan apapun. Bahkan untuk bernafas pun harus dengan izin Tuhan. Tanpa itu kita tidak bisa. Jadi untuk hal sekecil apapun, sebesar apapun, ask for permission. Mintalah izin, mintalah kuasa, mintalah dimampukan untuk melakukannya, menghadapinya, menjalaninya. Karena pada akhirnya, hidup kita ini it's not about us. It's about the glory of God, kemuliaan Tuhan. Semoga video ini bisa membantu untuk kita semakin memahami siapa yang harus kita lawan. Dan bukan membenci manusianya, tapi siapa yang ada di dalam mereka. I hope this helped. God bless you.